Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Farudiansyah dari kelas PAP 25D. Di sini saya akan menerangkan atau mempresentasikan materi tentang administrasi formulir kantor, yaitu dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan sekolah, kampus, maupun dunia kerja. Kita pasti sering berhubungan dengan formulir, misalnya mengisi data diri, mendaftar kegiatan, atau membuat laporan. Namun, seringkali formulir yang digunakan kurang efektif, sehingga justru menyulitkan proses administrasi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana menggunakan formulir yang baik dan benar. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian formulir. Baik, pengertian formulir kantor adalah dokumen yang digunakan untuk mengumpulkan data secara sistematis dan terstruktur. Kenapa harus sistematis dan terstruktur? Karena dalam dunia administrasi, data yang dikumpulkan jumlahnya tidak sedikit. Bahkan dalam suatu kegiatan saja bisa ada puluhan sampai ratusan data. Nah, jika data tersebut tidak disusun secara sistematis, maka akan sulit untuk dibaca, dipahami, dan diolah kembali. Lalu kenapa data harus mudah diolah? Karena data tersebut biasanya digunakan untuk mengembangkan pengambilan keputusan, pembuatan laporan, dan evaluasi kegiatan. Contohnya, dalam pendaftaran lomba, panitia pasti membutuhkan data peserta untuk menentukan jumlah tim, jadwal pertandingan, dan kebutuhan lainnya. Kalau tidak menggunakan formulir, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi yaitu data bisa tidak lengkap, tidak seragam, bahkan akan hilang. Akibatnya, panitia kesulitan bekerja, kegiatan bisa terganggu. Nah, selain itu, kenapa formulir itu penting? Karena formulir juga berfungsi sebagai alat komunikasi tidak langsung. Yang artinya, saat kita mengisi formulir, kita sedang menyampaikan informasi kepada pihak lain tanpa harus bertemu langsung. Lanjut. Di sini ada fungsi formulir. Nah, fungsi formulir dalam administrasi perkantoran secara umum, formulir memiliki beberapa fungsi, yaitu beberapa fungsi utama yang sangat penting dalam mendukung kelancaran kegiatan administrasi. Nah, kenapa sih formulir itu dianggap penting dalam administrasi? Yaitu dalam sebuah organisasi atau kantor, semua kegiatan pasti berhubungan dengan data dan informasi, dan data tersebut harus jelas, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, formulir hadir sebagai alat untuk memastikan hal yang bisa tercapai. Fungsi sebagai alat pengumpulan data, fungsi pertama dari formulir adalah sebagai alat pengumpulan data. Pertanyaannya, kenapa pengumpulan data harus menggunakan formulir? Karena formulir menyediakan format yang sudah terstruktur, sehingga semua orang mengisi data dengan pola yang sama. Kenapa harus sama? Karena jika data tidak sama, maka akan sulit dibaca, sulit dibandingkan, dan sulit diolah.
Contoh misalnya dalam pendaftaran lomba, jika tidak menggunakan formulir, ada peserta yang hanya menulis nama, ada yang menulis lengkap, bahkan ada yang lupa mencantumkan nomor HP. Akibatnya panitia akan kesulitan menghubungi peserta, membuat daftar, bahkan bisa terjadi kesalahan. Jadi, formulir membantu memastikan bahwa data dikumpulkan lengkap, rapi, dan mudah digunakan. Nah, menurut kalian lebih mudah mengelola data yang rapi atau yang acak-acakan? Nah, lanjut. Yang kedua ada fungsi sebagai bukti administrasi. Yaitu, kenapa bukti itu penting? Karena dalam dunia kerja, setiap kegiatan harus bisa dipertanggungjawabkan. Contohnya formulir izin cuti. Dengan adanya formulir, karyawan memiliki bukti bahwa ia sudah mengajukan izin perusahaan, memiliki catatan resmi. Nah, lalu bagaimana jika tidak ada formulir? Bisa terjadi kesalahpahaman, konflik, bahkan tuduhan yang tidak benar. Misalnya, karyawan merasa sudah izin, tapi atasan tidak menerima. Nah, dari sini kan kita bisa lihat bahwa formulir berfungsi sebagai alat pengaman dan bukti tertulis. Nah, yang ketiga di sini ada fungsi untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan. Kenapa formulir bisa mempermudah? Karena formulir sudah tersedia, yang artinya kita tidak perlu lagi menulis dari awal, memikirkan susunan data, tinggal isi saja. Kenapa ini penting? Karena dalam dunia kerja, waktu itu sangat berharga. Kalau tidak pakai formulir, pekerjaan akan lebih lama, lebih rumit, dan tidak efisien. Contohnya seperti mengisi data karyawan, dan tanpa formulir harus nulis manual. Kalau dengan formulir tinggal isi kolom. Jadi formulir membantu menghemat waktu, meningkatkan produktivitas. Nah, lanjut. Yang keempat ada fungsi sebagai alat standarisasi data. Nah, kenapa data harus distandarkan? Karena dalam organisasi data berasal dari banyak orang. Jika distandarkan, formatnya berbeda-beda, sulit dianalisis. Contoh sederhananya penulisan tanggalnya itu ada yang menulis 01/02/2026. Ada yang menulis 2 Januari 2026. Nah, kalau tidak seragam bisa membingungkan. Dengan formulir, dengan adanya formulir, semua format sudah ditentukan. Maka dampaknya data lebih konsisten, lebih mudah diolah. Jadi, formulir membantu menciptakan keseragaman dalam administrasi. Lanjut, yang kelima ada fungsi sebagai dasar evaluasi. Yaitu, kenapa evaluasi itu sangat penting? Karena setiap kegiatan perlu dinilai apakah sudah berjalan dengan baik, atau masih ada kekurangan. Nah, formulir ini digunakan untuk mengumpulkan data evaluasi. Contohnya, form di penilaian karyawan atau peserta kegiatan. Dari formulir tersebut, kita bisa mengetahui kinerja karyawan, tingkat kepuasan karyawan, dan hasil kegiatan karyawan.
Kalau tidak ada evaluasi, maka kita tidak akan tahu apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dipertahankan. Nah, jadi formulir membantu dalam proses peningkatan kualitas. Nah, lanjut yang keenam, ada fungsi sebagai alat komunikasi tidak langsung. Nah, kenapa formulir bisa disebut alat komunikasi? Karena saat seorang mengisi formulir, ia sedang menyampaikan informasi kepada pihak lain tanpa harus bertemu langsung. Contohnya, formulir pendaftaran online, formulir survei. Kenapa ini penting? Ini nih yang penting, karena komunikasi tidak selalu harus tatap muka, bisa secara online. Dengan formulir, komunikasi lebih praktis, bisa dilakukan kapan saja. Jadi, formulir mempermudah pertukaran informasi. Nah, jadi dari penjelasan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa formulir banyak fungsi antara lainnya, yaitu 1. Sebagai alat pengumpulan data, 2. Sebagai bukti administrasi, 3. Mempermudah pekerjaan, 4. Standarisasi data, 5. Dasar evaluasi, 6. Alat komunikasi. Jadi formulir bukan hanya sekedar kertas atau dokumen biasa, tetapi merupakan bagian penting dalam sistem administrasi. Lanjut. Di sini ada jenis-jenis formulir kantor. Nah, secara umum formulir kantor dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan tujuan penggunaan, yaitu formulir permintaan, formulir laporan, formulir evaluasi, formulir registrasi. Nah, setiap jenis formulir ini memiliki fungsi dan peran yang berbeda dalam kegiatan administrasi. Baik, saya akan menjelaskan satu-satu ya. Di sini saya akan menjelaskan formulir permintaan, yaitu formulir permintaan adalah formulir yang digunakan untuk mengajukan permohonan atau meminta suatu kepada pihak lain dalam suatu organisasi. Nah, biasanya formulir ini digunakan untuk permintaan barang, permintaan izin, atau permintaan layanan tertentu. Dengan adanya formulir permintaan, setiap pengajuan dapat tercatat dengan jelas dan sistematis. Nah, kenapa permintaan harus menggunakan formulir? Karena dalam organisasi, setiap permintaan tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Harus ada prosedur yang jelas agar bisa terkontrol. Kenapa perlu dikontrol? Agar tidak terjadi penyalahgunaan, pemborosan, atau permintaan yang tidak perlu. Nah, contohnya itu permintaan alat kantor. Kalau menggunakan formulir diketahui siapa yang minta, apa yang diminta, kapan diminta. Nah, kalau tidak menggunakan formulir, permintaan bisa tidak tercatat, sulit dikontrol, bahkan bisa menyebabkan kerugian. Nah, yang kedua yaitu formulir laporan. Nah, apa itu formulir laporan? Yaitu formulir yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau hasil dari suatu kegiatan atau pekerjaan. Nah, formulir ini ya biasanya berisi hasil kegiatan, data yang diperoleh, dan keterangan pendukung. Tujuannya adalah agar informasi dapat disampaikan secara jelas dan terstruktur. Kenapa harus menggunakan formulir? Karena formulir membuat laporan menjadi lebih rapi dan sistematis. Kenapa harus sistematis? Agar mudah dibaca, dipahami, dan dianalisis. Contoh, laporan kegiatan lomba. Dengan formulir itu, hasil kegiatan jelas,
data peserta tercatat, kendala bisa diketahui. Kalau tidak pakai formulir, laporan bisa tidak terstruktur, sulit dipahami, bahkan ada data yang terlewat. Nah, lanjut. Di sini ada formulir evaluasi. Apa itu formulir evaluasi? Yaitu formulir yang digunakan untuk menilai atau mengevaluasi suatu kegiatan, kinerja, atau hasil kerja. Nah, formulir ini biasanya berisi penilaian, komentar, dan saran. Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kekurangan suatu kegiatan. Kenapa evaluasi itu penting? Nah, karena tanpa evaluasi kita tidak tahu apakah suatu kegiatan sudah berjalan dengan baik atau belum. Kenapa harus pakai formulir? Karena formulir itu membuat penilaian menjadi lebih objektif, lebih terstruktur, dan lebih adil. Contoh, penilaian karyawan atau peserta lomba. Kalau tidak pakai formulir, penilaian bisa subjektif, tidak jelas, bahkan tidak konsisten. Maka dampaknya bisa menimbulkan ketidakpuasan, bahkan konflik. Lanjut kita ke formulir registrasi. Nah, apa itu formulir registrasi? Yaitu formulir yang digunakan untuk mendaftar atau mencatat data awal seorang atau suatu pihak. Nah, formulir ini yang biasanya berisi nama, alamat, kontak, dan data lainnya. Yaitu tujuannya itu adalah agar untuk mengumpulkan informasi awal secara lengkap dan teratur. Kenapa registrasi itu penting? Karena registrasi merupakan langkah awal dalam suatu kegiatan administrasi. Nah, kenapa harus pakai formulir? Agar semua data yang dikumpulkan itu lengkap, seragam, dan mudah diolah. Contoh, pendaftaran peserta lomba lagi. Dengan formulir tersebut, data peserta jelas, mudah dihubungi, dan mudah dikelompokkan. Kalau tidak ada formulir, bisa terjadi data tidak lengkap, kesalahan informasi, bahkan peserta tidak terdata. Nah, dari poin-poin tadi kesimpulannya bahwa setiap jenis formulir memiliki fungsi yang berbeda sesuai dengan kebutuhan administrasi. Formulir permintaan untuk mengatur sesuatu, formulir laporan untuk menyampaikan hasil, formulir evaluasi untuk menilai, formulir registrasi untuk pendaftaran. Jadi, semua jenis formulir ini saling melengkapi dan berperan penting dalam menciptakan administrasi yang tertib dan efisien. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai cara membuat formulir yang baik dan profesional. Nah, dalam administrasi perkantoran, formulir yang baik sangat penting karena akan mempengaruhi kualitas data yang diperoleh, kemudahan dalam pengisian, serta efisiensi kerja secara keseluruhan. Nah, formulir ini dirancang dengan baik dapat menyebabkan kesalahan data, kebingungan, bahkan penghambatan pekerjaan. Oleh karena itu, ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan dalam membuat formulir yang baik dan profesional. 1. Menentukan tujuan formulir. Langkah pertama adalah menentukan tujuan pembuatan formulir. Tujuan ini menjadi dasar dalam menentukan jenis data yang dibutuhkan, isi formulir, dan struktur formulir. Tanpa tujuan yang jelas, formulir akan menjadi tidak terarah. Kenapa tujuan harus jelas? Karena tujuan menentukan isi dari formulir tersebut. Jika tujuan tidak jelas, data yang dikumpulkan bisa relevan, bahkan ada data yang tidak diperlukan. Contoh, jika tujuan formulir dalam pendaftaran lomba
Jika tujuan formulir adalah pendaftaran lomba, maka data yang dibutuhkan adalah nama, sekolah, nama kontak. Tapi kalau tujuannya evaluasi, datanya berbeda. Yang kedua, menentukan data yang dibutuhkan, yaitu data harus relevan dengan tujuan, tidak berlebihan, dan benar-benar dibutuhkan. Nah, kenapa data tidak boleh terlalu banyak? Karena dapat membuat pengisi formulir merasa malas, lelah, bahkan tidak mengisi dengan serius. Kenapa data harus relevan? Agar tidak membuat waktu dan tenaga. Tidak membuang waktu dan tenaga. Contoh, formulir pendaftaran lomba tidak perlu menanyakan hal yang tidak berhubungan seperti hobi yang tidak relevan. Dampaknya, jika terlalu banyak data, pengisian lama, lalu kemungkinan salah lebih besar. Lanjut yang ketiga, ada menyusun struktur formulir dengan jelas. Formulir ini memiliki struktur yang jelas dan sistematis. Biasanya terdiri dari ada judul, identitas, isi utama, dan penutup. Urutan harus logis agar mudah dipahami. Kenapa struktur penting? Karena membuat pengguna memahami alur pengisian. Jika tidak terstruktur, pengisian bisa bingung, bisa terjadi kesalahan. Nah, contohnya itu data pribadi diletakkan di awal, bukan di tengah atau di akhir. Dampaknya, jika tidak rapi, waktu pengisian itu lebih lama, hasilnya pun tidak maksimal. Nah, kalau susunan berantakan, apakah kalian nyaman mengisinya? Tentu tidak, kan? Lanjut, yang keempat, menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Nah, bahasa yang digunakan dalam formulir harus sederhana, jelas, dan tidak menimbulkan makna ganda. Yaitu tujuannya agar semua orang dapat memahami isi formulir dengan mudah. Kenapa bahasa harus sederhana? Karena tidak semua orang memiliki tingkat pemahaman yang sama. Jika bahasa sulit, bisa salah arti, data menjadi tidak akurat. Nah, contohnya itu gunakan kata nama lengkap daripada istilah yang rumit. Dampaknya jika bahasa itu yang tidak jelas, kesalah pengisian dan data tidak valid. Nah, kalau pertanyaannya membingungkan, apakah jawabannya bisa benar? Nah, itu kan tentu tidak. Selanjutnya, di sini memperhatikan desain dan tampilan penjelasan utama. Nah, desain formulir ini harus rapi, menarik, dan mudah dibaca. Penggunaan spasi, ukuran font, dan tata letak harus diperhatikan. Nah, kenapa desain ini sangat penting? Karena mempengaruhi kenyamanan saat mengisi. Jika desain ini buruk, maka akan sulit dibaca, membuat orang malas. Contoh, formulir dengan tulisan kecil dan berantakan akan sulit dipahami. Dampaknya, pengisian tidak akan maksimal. Banyak kesalahan-kesalahan yang terjadi. Nah, yang selanjutnya, yang keenam, memberikan petunjuk pengisian. Formulir yang baik harus dilengkapi dengan petunjuk dan pengisian yang benar agar tidak salah mengisi, memahami apa yang harus dilakukan. Kenapa petunjuk itu penting? Karena tidak semua orang itu langsung paham. Nah, contohnya itu isi dengan huruf kapital centang salah satu. Jika tidak ada petunjuk, bisa terjadi kesalahan, data tidak seragam. Ya, selanjutnya yang ketujuh, melakukan uji coba formulir. Sebelum digunakan, formulir perlu diuji coba terlebih dahulu agar untuk mengetahui kekurangannya, kesalahannya, dan hal yang perlu diperbaiki. Nah, kenapa harus diuji coba? Karena kita tidak selalu langsung tahu kekurangannya
Dengan adanya uji coba, maka kita bisa melihat apakah formulir mudah dipahami atau masih membingungkan. Contoh, mencoba formulir ke beberapa orang terlebih dahulu. Nah, jika tidak diuji, kesalahan baru terlihat saat sudah digunakan. Pertanyaannya, lebih baik di awal atau setelah terjadi kesalahan? Nah, dari 7 poin tadi dapat disimpulkan bahwa formulir yang baik dan proses profesional harus memiliki tujuan yang jelas, berisi data yang relevan, tersusun secara sistematis, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, memiliki desain yang rapi, dilengkapi petunjuk, dan diuji sebelum digunakan. Dengan formulir yang baik, pekerjaan administrasi akan menjadi lebih efektif, lebih efisien, dan profesional. Baik, selanjutnya ada contoh pengisian formulir kantor. Nah, pada bagian ini kita akan melihat bagaimana cara mengisi formulir dengan benar sesuai dengan data yang diminta. Tujuan dari simulasi ini agar kita dapat memahami cara pengisian yang tepat, penting setiap data yang dimasukkan, serta dampak jika terjadi kesalahan dalam pengisian. Nah, contoh formulir. Sebagai contoh, kita menggunakan formulir registrasi kegiatan atau lomba ya. Biasanya, formulir ini berisi beberapa bagian utama penting seperti nama lengkap, alamat, nomor telepon, instansi atau sekolah, tanda tangan. Sekarang kita bahas satu persatu cara pengisiannya. Nama lengkap. Nama lengkap diisi sesuai identitas resmi, tidak boleh disingkat. Kenapa harus nama lengkap? Karena nama merupakan identitas utama seorang. Kenapa tidak boleh disingkat? Karena bisa menimbulkan kesalahan data, bahkan tertukar dengan orang lain. Contoh, nama saya Muhammad Ali Fardiansyah, saya singkat menjadi MAF. Dampaknya, sertifikat bisa salah nama, data tidak valid. Nah, kalau nama di sertifikat salah, apakah bisa digunakan? Ya tentu tidak kan. Maka isilah nama lengkap yang sesuai. Yang kedua, alamat. Alamat diisi secara lengkap dan jelas, mencakup lokasi, tempat tinggal. Kenapa alamat itu penting? Karena digunakan untuk mengetahui lokasi seorang. Kenapa harus lengkap? Agar tidak terjadi kebingungan. Contoh alamat saya Jalan Tawangsari. Nah, kalau tidak lengkap, sulit mengirim informasi, sulit melakukan pendataan. Nah, yang ketiga ada nomor telepon. Nah, nomor telepon diisi dengan nomor yang aktif dan bisa dihubungi. Kenapa nomor telepon penting? Karena sebagai alat komunikasi utama. Kenapa harus aktif? Agar bisa dihubungi sewaktu-waktu jika dibutuhkan. Contoh, saya memakai nomor tidak aktif. Kalau salah satu tidak aktif, tidak bisa dapat dihubungi dan kita pun tidak bisa memberikan informasi. Nah, selanjutnya yaitu ada instansi atau sekolah. Nah, bagian ini diisi dengan nama instansi atau sekolah asal. Kenapa bagian ini penting? Karena untuk mengetahui asal peserta tersebut. Manfaatnya, kita dapat memudahkan pengelompokan, mempermudah administrasi. Nah, contohnya saya ngisi SMA Negeri 1 Surabaya. Kalau tidak diisi, data tidak akan lengkap, sulit dikategorikan. Nah, selanjutnya ada tanda tangan. Kenapa tanda tangan digunakan sebagai bukti bahwa data yang dihasilkan itu benar? Kenapa tanda tangan penting? Karena sebagai bentuk persetujuan dan tanggung jawab atas tanda tangan tersebut. Tanpa tanda tangan dan data bisa diragukan, tidak memiliki kekuatan dalam administrasi. Nah, peserta menandatangani di bagian akhir formulir. Yang selanjutnya ada simulasi langsung. Sekarang kita coba simulasi sederhana. Nama Muhammad Ali Fardiansyah, alamat Jalan Tawangsari Permai, Sidoarjo, no HP, sekolah. Lalu jika salah satu data ini
salah, maka dampaknya bisa besar. Nah, kenapa pengisian harus benar? Karena formulir menjadi formulir menjadi dasar data. Kalau data salah, keputusan bisa salah, komunikasi terhambat, kegiatan terganggu. Jadi ketelitian dalam mengisi formulir ini sangat penting. Baik, selanjutnya ada perbandingan formulir yang baik dan buruk. Nah, perbandingan ini penting untuk memahami bagaimana kualitas formulir yang mempengaruhi kemudahan pengisian, keakuratan data, dan efisiensi kerja administrasi. Nah, formulir yang baik akan mempermudah pekerjaan, sedangkan formulir yang buruk justru dapat menimbulkan masalah besar. Nah, secara umum, formulir yang baik adalah formulir yang jelas, rapi, mudah dipahami, dan sesuai kebutuhan. Sedangkan formulir yang buruk itu dapat membingungkan, tidak terstruktur, dan sulit digunakan. Sekarang kita bandingkan satu persatu dari segi kejelasan. Formulir yang baik memiliki pernyataan yang jelas dan mudah dipahami. Sedangkan formulir yang buruk menggunakan bahasa yang ambigu atau sulit dimengerti. Kenapa kejelasan itu penting? Karena menentukan apakah orang bisa mengisi dengan benar atau tidak. Kalau tidak, orang bisa salah isi, data menjadi tidak valid. Selanjutnya, dari segi struktur, formulir yang baik memiliki susunan yang rapi dan sistematis. Formulir yang buruk memiliki susunan yang acak dan tidak teratur. Kenapa struktur itu penting? Karena membantu alur berpikir saat mengisi. Jika tidak teratur, dapat membingungkan dan memakan waktu. Contohnya, formulir yang baik itu data pribadi, kontak tambahan. Data yang buruk, data acak-acakan, nama di bawah, alamat di atas. Nah, selanjutnya ada dari segi kelengkapan data. Formulir yang baik hanya meminta data yang relevan dan diperlukan. Formulir yang buruk meminta terlalu banyak atau tidak relevan. Kenapa tidak boleh terlalu banyak? Karena membuat pengisi lelah, malas dan tidak fokus. Kenapa tidak boleh terlalu sedikit? Karena data bisa tidak lengkap, tidak bisa digunakan. Contohnya itu formulir pendaftaran cukup data penting saja. Yang keempat, dari segi desain. Formulir yang baik memiliki tampilan yang rapi, bersih, dan mudah dibaca. Formulir yang buruk terlihat berantakan dan sulit dibaca. Baik, selanjutnya ada manfaat formulir untuk efisiensi kerja kantoran. Nah, dalam kegiatan administrasi, efisiensi kerja sangat penting karena berkaitan dengan penggunaan waktu, tenaga kerja, dan ketepatan hasil pekerjaan. Formulir menjadi salah satu alat yang sangat penting bahkan membantu dalam meningkatkan efisiensi tersebut. Secara umum, formulir memberikan manfaat dalam mempercepat pekerjaan, mengurangi kesalahan, merapikan data, dan meningkatkan profesionalis kerja. Nah, sekarang kita akan membahas manfaat, yaitu 1. Menghemat waktu. Formulir membantu menghemat waktu karena formatnya sudah tersedia dan tinggal diisi saja. Yang kedua, mengurangi kesalahan. Formulir membantu mengurangi kesalahan karena sudah memiliki struktur yang jelas. Lalu yang ketiga, ada mempermudah pengelolaan data. Data yang dikumpulkan melalui formulir lebih mudah diolah karena sudah ada terstruktur. Yang keempat, mempermudah penyampaian dan pencarian data. Formulir yang mudah penyimpanan dan pencarian data karena formulir seragam. Yang kelima, meningkatkan profesionalitas. Penggunaan formulir menunjukkan bahwa suatu organisasi bekerja secara sistematis dan profesional. Yang keenam, meningkatkan konsisten kerja. Formulir membantu menjaga konsisten dalam pengumpulan dan pengelolaan data. Jadi, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa formulir memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan efisiensi kerja kantor. Manfaatnya meliputi menghemat waktu, mengurangi masalah, mempermudah olah data, mempermudah penyimpanan, meningkatkan profesionalitas, dan lain sebagainya.
Jadi, kesimpulan materi yang saya sampaikan tadi yaitu merupakan salah satu komponen penting dalam kegiatan administrasi perkantoran. Formulir tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan data, tetapi juga memiliki peran yang lebih luas, yaitu sebagai bukti administrasi, alat komunikasi, sarana evaluasi, serta pendukung pengambilan keputusan. Selain itu, terdapat sebagai jenis formulir yang digunakan sesuai kebutuhan seperti formulir permintaan untuk mengajukan sesuatu, formulir laporan untuk menyampaikan hasil kegiatan, formulir evaluasi untuk menilai kinerja atau kegiatan, dan formulir registrasi untuk mencapai pendaftaran. Dalam menggunakan formulir ini harus dibuat dengan baik, profesional, dengan memperhatikan tujuan yang jelas, data yang relevan, struktur yang sistematis, bahkan yang mudah dipahami, serta desain yang rapih. Hal ini penting karena kualitas formulir sangat mempengaruhi hasil data yang diperoleh. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.